Selanjutnya pembahasan baru. Pembahasan yang terakhir. Ada seorang pencuri. Ada yang menuduh, ada yang tertuduh. Ada saksi. Siapa yang bisa menggelar mereka ini? Hakim. Pemerintah. Ada orang menuduh berzina. Ada yang menuduh, ada yang tertuduh. Apakah selesai ini diselesaikan oleh ustadz? Tak selesai. Mesti ada yang disebut dengan pemerintahan. Maka disebut dalam Quran, ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri. Ulil amri itulah pemerintah. Pembahasan terakhir adalah pemerintahan Islam. Pemerintahan menurut perspektif Islam. Perspektif artinya pandangan Islam. Ada orang, mohon maaf, ada seorang membunuh ayah kalian, dibunuhnya. Lalu kalian bawa parang panjang, kalian pancung ke leher dia? Tidak. Yang menerapkan hukum nyawa balas nyawa itu siapa? Hakim. Pemerintahan Islam. Nah, ada tak Islam nih membahas tentang pemerintahan? Pemerintahan Islam. Al-Khilafah. Baca. Kitab Al-Khilafah. Al-Khilafah adalah soal politik dan ketatanegaraan. Karena itu bukanlah di sini tempat untuk mengupasnya, melainkan dalam buku yang khusus membicarakan tentang tata negara atau politik. Di sini hanya sekadar menggambar masa di mana hukum-hukum Islam itu akan berjalan lancar dan baik dalam masyarakat. Andai kata negara itu berdasar kepada hukum-hukum Islam. Mengingat soal khilafah itu tak pernah lepas dari beberapa hukum, terutama mengenai hukum penyusunan negara, kepala negara, pemilihan khalifah, hak memilih dan dipilih dan sebagainya. Maka soal khilafah yang akan diuraikan di sini hanyalah sekedar mengenai pokok-pokoknya saja. Al-Khilafah ialah suatu susunan pemerintahan yang diatur menurut ajaran agama Islam, sebagaimana yang dibawa dan diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW semasa beliau hidup, dan kemudian dijalankan oleh Khulafa ar-Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Kepala negaranya dinamakan Khalifah. Al-Khilafah dapat ditegakkan dengan perjuangan umat Islam yang teratur menurut keadaan dan tempat masing-masing umat, baik berbentuk nasional untuk sebagian kaum muslimin yang merupakan suatu bangsa yang memperjuangkan suatu negara yang telah mereka tentukan batasnya, sebagaimana telah terjadi dari mulai Khilafah Umayyah, Khilafah Abbasiyah, dan lain-lain sesudah itu. Khilafah itu diakui dan ditaati oleh ulama muslim, ataupun berbentuk umum internasional untuk seluruh Islam sedunia. Bentuk yang kedua inilah yang sering kita dengar dibicarakan oleh pemimpin-pemimpin Islam terkemuka, seperti gerakan Shaukat Ali bersama saudaranya Muhammad Ali di India. Demikian juga di tempat-tempat lain oleh pemimpin-pemimpin Islam lainnya. Memang diakui bahwa bentuk yang kedua ini lebih baik. Tetapi selama negara-negara yang penduduknya adalah kaum muslimin masih dikuasai oleh kekuatan tangan penjajah, bentuk yang kedua ini tidak akan berhasil dan tidak berarti. Hukum membentuk khilafah. Kaum muslim ijma' yang muktabar telah bersepakat bahwa hukum mendirikan khilafah itu fardu kifayah atas semua kaum muslimin. Alasannya satu, ijma' sahabat. Sehingga mereka mendahulukan permusyawarahan tentang khilafah daripada urusan jenazah. Waktu Nabi meninggal, sahabat berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah. Mereka bahas siapa yang akan menjadi pengganti Nabi Muhammad SAW. Bukan pengganti sebagai Nabi, tapi pengganti sebagai khalifah, pemerintahan. Ketika itu para pemimpin Islam sungguh ramai membicarakan soal khilafah, saling berdebat dan mengemukakan pendapat. Akhirnya tercapailah kata sepakat memilih Abu Bakar menjadi khalifah, kepala negara yang pertama sesudah meninggalnya Rasulullah SAW. Dua, tak mungkin dapat menyempurnakan kewajiban, misalnya membela agama
menjaga keamanan dan sebagainya selain dengan adanya pemerintah. 3. Beberapa ayat Quran dan hadis yang menyuruh umat Islam mentaatinya, yang dengan tegas menjadi janji yang pasti dari Allah kepada muslimin yang mula-mulanya waktu itu hidup dalam ketakutan, kegelisahan, kezaliman, tapi mereka terus berjuang untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Allah menjanjikan bahwa mereka akan menjadi khalifah di muka bumi. Wa'adallah, Allah menjanjikan, alladzina amanu, orang beriman, minkum, di antara kamu, wa amilus solihat, orang yang beramal soleh, la yastakhlifannahum, Allah memberikan mereka kekuasaan, fil ardi, di bumi, kama, sebagaimana, istakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana orang-orang sebelum mereka berkuasa di bumi. Wala yumakkinanna lahum, Allah kokohkan mereka, dinahum, agama mereka, alladzi irtada, yang diridhai Allah, lahum, untuk mereka. Wala yubaddilannahum, Allah akan mengganti, min ba'di khaufihim amna, setelah khauf, takut, amna, menjadi aman. Dasar-dasar khilafah, kalau kita selidiki dengan seksama, nyatalah bahwa khilafah atau pemerintahan yang dijalankan oleh khulafa rasyidin berdasarkan atas 1. Kejujuran dan keikhlasan serta bertanggung jawab dalam menyampaikan amanat kepada ahlinya, rakyat, dengan tidak membeda-bedakan bangsa dan warna kulit. 2. Keadilan yang mutlak terhadap seluruh umat manusia dalam segala sesuatunya. 3. Tauhid, mengesahkan Allah sebagaimana diperintahkan dalam ayat Quran supaya mentaati Allah dan Rasulnya. 4. Kedaulatan rakyat yang dapat dipahami dari perintah Allah yang mewajibkan kita taat kepada ulil amri. Inna, sesungguhnya Allah, ya'murukum, menyuruh kamu, antu addul amanat, menunaikan amanah, ila ahliha, kepada ahlinya. Wa idza hakamtum bainan nas, kalau kamu menetapkan hukum di antara manusia, antahkumu bil adli, tetapkan dengan adil. Innallaha ni'ma ya'izukum bih, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberi pengajaran sebaik-baiknya kepada kamu. Innallaha kana sami'an basira, Allah sami', maha mendengar, basir, maha melihat. Ya ayyuhalladzina amanu, orang beriman, ati Allah, ta'ala kepada Allah, wa ati'ur rasul, ta'ala kepada rasul, wa ulil amri, ta'ala kepada ulil amri, pemimpin. Fa in tanaza'tum, kalau kamu bersilang pendapat, fi syai'in, tentang sesuatu, farudduhu, balikkan kepada Allah, maksudnya balikkan ke Quran, war rasul, balikkan ke rasul, balikkan ke sunnah. In kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir, kalau betul kalian beriman kepada Allah dan akhirat. Dzalika khairun, itu paling baik, wa ahsanu ta'wila, sebaik-baik akibat. Menurut ahli tafsir, Imam Muhammad Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab tafsir Mafatihul Ghaib, beliau menafsirkan ulil amri di suatu tempat dengan ahlul halli wal aqdi, ulama, cerdik pandai, pemimpin yang ditaati rakyat. Sedangkan di lain tempat beliau tafsirkan ahli ijma', ahli yang berhak memberi keputusan. Kedua tafsiran tersebut maksudnya ialah wakil-wakil rakyat yang berhak memutuskan sesuatu dan mereka wajib ditaati sesudah hukum Allah dan Rasul. Dari ayat-ayat ini jelaslah kiranya 4 dasar pokok tersebut di atas dasar-dasar itulah pemerintah Islam. Islam disusun dan dibangun di tempat manapun dan di zaman bagaimanapun umat Islam berada. Dasar-dasar ini wajib menjadi pokok pendirian negara. Hak mengangkat dan memecat khalifah. Telah menjadi kesepakatan ulama bahwa memilih khalifah adalah fardu kifayah atas ahlul halli wal aqdi di kalangan umat. Hanya mereka berlainan paham dalam mengartikan kata ahlul halli wal aqdi. Siapakah dan bagaimanakah sifat ahlul halli wal aqdi itu? Apakah mereka mesti ikut memilih atau cukup sebagian mereka saja? Yang lebih tepat di antara pendapat-pendapat itu adalah yang dimaksud dengan ahlul halli wal aqdi ialah para ulama, cerdik pandai dan pemimpin yang mempunyai kedudukan dalam masyarakat, dipercaya oleh seluruh rakyat, sehingga peraturan mereka nanti akan ditaati serta diikuti oleh rakyat. Berarti dengan pemilihan itu kedaulatan akan didukung oleh seluruh umat. Kata Imam Ar-Ramli, imam besar dalam mazhab Syafi'i, karena dengan mereka pekerjaan jadi teratur dan umat jadi tentram.
Sesungguhnya kalau kita selidiki lebih jauh pemilihan khalifah yang 4, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Sehingga Umar dianggap salah ketika beliau memilih Abu Bakar sebelum cukup permusyawarahan seluruh ahli aqli. Dalam beberapa riwayat diterangkan bahwa Abu Bakar sewaktu beliau mencalonkan Umar untuk menjadi khalifah pengganti beliau, beliau sungguh sering bermusyawarah dengan sahabat yang terkemuka. Mereka semua tidak ada yang mencela Umar selain dari tabiatnya yang keras, walaupun mereka mengetahui bahwa Umar keras dalam kebenaran. Jawab Abu Bakar kepada mereka, apabila ia diserahi pimpinan, ia tentu akan lembut dan ramah kepada tempatnya, walaupun ia tetap keras apabila perlu. Bukan keras, tegas. Begitu seterusnya cara dan jalan memilih Khulafa' Rasyidin yang hendaknya patut dijadikan contoh dan teladan bagi kita. Jadi, menurut riwayat yang sah, hendaklah pemilihan itu ditetapkan berdasarkan kesepakatan mereka ahlul halli wal aqd, atau sedikitnya dengan kesepakatan mereka yang lebih terkemuka dari kalangan ahli pengetahuan. Sebagian ahli fikih berpendapat cukup dengan 5 orang dari ahlul halli wal aqd. Mereka beralasan pengangkatan Utsman yang diserahkan kepada 6 orang dicalonkan oleh Umar, khalifah kedua. Maka Utsman diangkat oleh 5 orang calon dari 6 calon tadi. Pendapat ini agaknya kurang teliti, tidak menyelidiki lebih jauh tarikh yang sebenarnya. Karena betul bahwa yang dicalonkan oleh Umar hanya 6 orang. Tapi yang menetapkan Utsman menjadi khalifah ketiga bukan hanya 5 orang calon yang dicalonkan Umar saja, tetapi dengan permusyawarahan mereka berlima dengan orang-orang terkemuka, baik dari pihak Ansor maupun Muhajirin. Kalau tidak begitu, mungkin ada kerenggangan, walaupun tidak terjadi perpecahan. Tapi alhamdulillah, tidak. Khalifah Utsman ditaati oleh seluruh muslimin. Di waktu khalifah ketiga ini belum ada sedikit pun perpecahan. Keutuhan, kesatuan, dan kebulatan umat Islam masih kuat. Di waktu khalifah keempat Ali bin Abi Thalib mulai kelihatan kerenggangan di antara kaum muslimin. Menurut riwayat, penyebab utama membawa keretakan itu adalah karena ada yang berhak memilih tetapi tidak ikut dibawa bermusyawarah dalam menetapkan Ali menjadi khalifah keempat. Lanjut, kekuasaan rakyat. Kekuasaan rakyat. Kekuasaan rakyat. Sebagaimana telah dijelaskan, yang berhak mengangkat khalifah ialah rakyat. Maka yang berhak memperhatikannya juga rakyat. Razi berkata, Imam Ar-Razi, lingkari. Imam Ar-Razi, imam itu. Imam besar, mazhab Syafi'i. Nama tafsirnya tafsir Al-Kabir. Terus. Pimpinan umum itu hak rakyat. Maka rakyat berhak memberhentikan khalifah jika dipandang perlu. Apakah maksud Razi dengan kata pemimpin? Kalau dalam sistem sekarang memberhentikan namanya impeachment. Tulis di situ. Memberhentikan, lingkari, impeachment. MPR memberhentikan presiden. Namanya impeachment. Terus. Hal ini menjadi pertanyaan. Kalau pimpinan itu hak rakyat, siapakah yang dipimpin? Pertanyaan ini dijawab oleh Sa'ad bahwa yang dimaksud Razi dengan rakyat ialah ahlul halli wal aqdi walladzina istajabu li rabbihim, mereka menyambut seruan Allah, wa aqamus salat wa amruhum syura bainahum, memutuskan perkara berdasarkan musyawarah, wa mimma razaqnahum yunfiqun, rezeki yang kami beri kepada mereka sedekahkan. Lanjut. Dalam hadis pun ada juga yang maksudnya sama dengan ayat tersebut. Setelah selesai pengangkatan khalifah pertama Abu Bakar, beliau berpidato di tengah-tengah rakyat. Antara lain beliau berkata, sesungguhnya saya telah diangkat memegang pucuk pimpinan, sedangkan saya tidak lebih dari saudara-saudara. Maka apabila saya jalankan pimpinan itu dengan baik, tolonglah saya. Tetapi apabila saya salah, hendaknya saudara-saudara betulkan. Begitu juga pidato khalifah kedua dan ketiga pada waktu mereka menerima pengangkatannya. Syarat-syarat memilih. Sebagaimana kita telah mengetahui, yang berhak memilih khalifah ialah ahlul halli wal aqdi, wakil-wakil dari rakyat. Mereka hendaklah bersifat sebagai berikut. 1. Adil. Dalam arti kata yang sebenarnya, yang dimaksud dengan adil dalam hal ini ialah orang yang mengerjakan kewajiban serta menjauhkan diri dari segala maksiat serta menjaga kehormatan dirinya.
2. Ahli ilmu dan berpengetahuan luas, agar ia mengetahui siapa yang lebih berhak dipilih. Kata Rashid Ridha, ulama, lingkari. Syekh Rashid Ridha, murid Muhammad Abduh. Sifat ilmu berlebih berkurang menurut keadaan masa. Sekarang masa kemajuan, maka hendaklah dalam majelis syura ahlul hali wal aqdi itu cukup mempunyai orang yang berpengetahuan luas yang diperlukan di masa sekarang. Umpamanya ahli negara, penyelidikan serta pengetahuan yang berhubungan dengan keadaan rakyat di negara-negara sekitar. Mengetahui negara tetangganya, baik mengenai politik, ekonomi, perdagangan, kebudayaan, lain-lain. Semua pengetahuan yang berhubungan dengan tegaknya dan teraturnya negara. Adapun ilmu yang menyampaikan seorang pada derajat mujtahid menjadi syarat untuk jumlah anggota syura. Berarti dalam majelis syura itu hendaklah ada orang alim yang mencapai derajat mujtahid supaya dapat menyesuaikan peristiwa-peristiwa yang terjadi dengan hukum syariat Islam. 3. Mempunyai pendirian teguh, percaya pada diri sendiri, bijaksana, serta pandai menarik perhatian, pandai menyelidiki sesuatu agar ia dapat mengatur dan mempertimbangkan kemaslahatan rakyat, dan mengerti jalannya sejarah hidup calon-calon khalifah itu. Yang dimaksud dengan pandai dalam agama Islam tidak didasarkan dengan adanya ijazah diploma sebagaimana keadaan di zaman sekarang ini, tetapi bergantung pada ada atau tidaknya pengetahuannya dilihat dari kecakapan dan kesanggupannya bekerja sesuatu sesuai dengan kepentingan, yaitu keadaan sesuatu yang akan dipertanggungjawabkan kepadanya. Akibat dari syarat-syarat ini ialah kalau tidak mencukupi syarat tersebut, kedaulatan tidak dianggap daulah Islamiyah dan tidak wajib atas umat Islam dilihat dari sudut agama untuk mentaatinya. Lanjut. Syarat-syarat menjadi khalifah. Orang yang dicalonkan untuk menjadi khalifah hendaklah mempunyai sifat dan pribadi sebagai berikut. 1. Berpengetahuan luas dalam arti yang sebenarnya, bukan berdiploma tinggi, karena ia akan memimpin dan mentanfizkan melaksanakan. Allah. Diploma berijazah. Ijazah S1, S2, S3 itu diploma zaman dulu istilah. Terus mentanfizkan segala hukum-hukum Allah dan peraturan-peraturannya, baik terhadap rakyat yang beragama, terhadap orang-orang yang tidak beragama, maupun terhadap negara. Orang yang tidak mengetahui hukum Allah tentunya tidak dapat menjalankannya dengan sempurna. 2. Adil dalam arti luas, berarti menjalankan segala kewajiban dan menjauhi segala larangan serta dapat menjaga kehormatan dirinya. Selain wajib mentanfizkan hukum, khalifah pun berkewajiban mengawasi segala hukum yang dijalankan oleh wakil-wakil negari yang diserahinya. 3. Kifayah, artinya bertanggung jawab, teguh, kuat dan cakap untuk menjalankan pemerintahan, memajukan negara dan agama, sanggup membela keduanya dari segala ancaman musuh. 4. Sejahtera, panca indera dan anggota lainnya dari segala yang mengurangi kekuatan berpikir dan kekuatan jasmani atau tenaganya. Sebagian ulama berpendapat disyaratkan bahwa yang menjadi khalifah itu bangsa Quraisy. Mereka beralasan pada beberapa zahir hadis, diantaranya sabda Rasulullah, imam-imam dari Quraisy. Al-a'immatu min Quraisy. Khalifah mesti berasal dari suku Quraisy. Sabda Nabi, dahulukanlah Quraisy dan jangan kamu mendahulunya. Ulama yang lain menafsirkan hadis-hadis yang serupa ini sebagai berikut. Sungguh pun beberapa hadis menerangkan bahwa khalifah itu hak bangsa Quraisy, tapi dasar hadis-hadis itu ialah karena Quraisy mempunyai sifat berani, kuat, teguh pendirian, dan mempunyai hubungan erat satu dengan yang lain. Maka dengan sifat inilah akan dapat terjamin teraturnya kedaulatan. Memang diakui oleh semua orang, golongan Arab yang lain, bahwa bangsa Quraisy mempunyai sifat mulia dan lebih terhormat dibandingkan golongan Arab yang lain. Maka syarat tersebut ada kemungkinan menimbulkan pertentangan yang membawa kekacauan dan merenggangkan persatuan. Sedangkan hal yang demikian tentu tidak dikehendaki. Jika dipimpin diserahkan kepada Quraisy yang kuat, kekacauan dan pertentangan tidak akan terjadi karena bangsa Quraisy kuat
dan cakap untuk memenangkan kegelisahan dan mendamaikan segala perselisihan. Bangsa Quraisy mempunyai kesanggupan untuk membawa umat ke arah kesempurnaan, baik dengan cara perdamaian ataupun kekerasan. Maka kelebihan tersebutlah yang mendukung kedudukan khalifah jatuh ke tangan bangsa Quraisy. Sedangkan agama tidak menentukan hukum-hukum pada suatu bangsa atau suatu keturunan atau partai, tetapi agama adalah untuk semua umat Islam, semua umat manusia. Dengan demikian jelaslah bagi kita bahwa yang dimaksud sifat kifayah di sini ialah berani bertanggung jawab, tegar, teguh, kuat, mempunyai rasa persatuan dan cakap untuk menjalankan pemerintahan. Jadi yang dijadikan syarat oleh Nabi SAW ialah sifat tersebut. Barang siapa di antara golongan atau partai yang bersifat demikian, dialah yang berhak memegang tampuk pimpinan negara. Keterangan ini diambil dari kitab Tarikh Itmamul Wafa karya Muhammad Al-Hudari dari Muqaddimah Ibnu Khaldun. Lanjut. Sirah mubaya'ah. Ini tulisannya. Sirah mubaya'ah. Sirah mubaya'ah. Teks bayat. Lafaz pengangkatan khalifah. Lanjut. Sebagaimana telah dibicarakan tadi, yang berhak memilih khalifah ialah ahlul halli wal aqdi dari segala golongan umat. Setelah bulat permusyawarahan mereka, hendaklah mereka angkat khalifah itu dengan dasar Al-Quran dan hadis serta menjalankan keadilan yang luas, dan mereka akan taat kepadanya selama ia menjalankan hukum Allah dan Rasulnya. Umpamanya masing-masing dari mereka berkata, saya bayat angkat engkau menjadi khalifah. Saya angkat engkau menjadi khalifah untuk menjalankan agama Allah dan Rasulnya. Dan saya mengaku akan taat kepada perintahmu selama engkau menjalankan perintah Allah dan Rasul. Apabila khalifah tidak menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, ahlul halli wal aqdi wajib mempertimbangkannya serta memberikan keputusan. Keputusan permusyawaratan ini hendaklah berdasarkan apa yang lebih maslahat. Lanjut. Kewajiban rakyat. Sesudah selesai pemilihan mubaya'ah khalifah yang sah, yang memilih serta seluruh rakyat dengan tidak ada kecuali diwajibkan menaatinya, tunduk serta menjalankan segala peraturan yang dijalankannya, selama peraturan-peraturan dan perintahnya itu tidak bertentangan dengan hukum Allah dan Rasulnya. Wajib pula menaati wakil-wakil negeri yang ditunjuk oleh khalifah. Kewajiban khalifah terhadap agama dan rakyat. Apa kewajiban pemimpin terhadap agama Islam dan terhadap rakyat? Terus? Kewajiban khalifah terhadap agama dan rakyat. Garis besar kewajiban khalifah adalah sebagai berikut. 1. Membela dan menghidupkan agama, menjalankan nas-nas yang disepakati mujma' alaihi, serta memberi kebebasan kepada rakyat dalam masalah ijtihadiyah yang bersangkutan dengan amal masing-masing, baik dalam ilmu pengetahuan maupun yang bersangkutan dengan pekerjaan, baik berupa ibadah atau berupa urusan penghidupan. Adapun yang bersangkutan dengan pemerintahan seperti politik negara, keamanan dan hukum pengadilan, maka khalifah berhak menguatkan pendapat di dalam masalah ijtihadiyah sesudah bermusyawarah dengan ahlul halli wal aqdi. 2. Mentanfiskan hukum antara orang-orang yang berselisih atau mendamaikannya. Begitu juga hukum yang bersangkutan dengan Allah semata-mata, seperti hudud. Ringkasnya sebagai mengatur pengadilan. 3. Menjaga keamanan umum agar penghidupan segenap umat manusia terjamin dengan aman, tentram, atau urusan kepolisian. 4. Bermusyawarah dengan wakil-wakil rakyat dalam tiap-tiap urusan yang tidak ada nasnya yang qat'i yang diyakini dan tidak pula ada ijma, terutama hal-hal yang menyangkut kenegaraan
seperti peperangan mengenai politik luar dan dalam negeri. 5. Mengatur penjagaan batas-batas negeri Batas-batas negara itu diatur oleh khalifah dengan sekuat-kuatnya, dibuatnya di situ tentaranya supaya negara kita tak diambil orang, sehingga merupakan kekuatan yang dapat menolak segala kemungkinan dari serangan musuh yang akan mengganggu keamanan atau ketentraman dalam negeri. 6. Jihad, melakukan peperangan terhadap musuh apabila telah sampai pada batas-batas yang diizinkan oleh agama, sebagaimana yang telah kita jelaskan dalam kitab jihad. Sudah kita bahas jihad? Sudah. Siapa yang berhak memerintahkan jihad? Ulul amri. Ulil amri, pemimpin. Yang dimaksud dengan kewajiban nomor 5 dan 6 ini mengatur ketentaraan. 7. Mengatur kemakmuran menurut apa yang diizinkan oleh agama, seperti menyusun baitul mal, mengatur perniagaan dan perdagangan, pertanian dan sebagainya. Yang dimaksud di sini ialah Kementerian Kemakmuran dan Keuangan. 8. Menyesuaikan penyerahan pekerjaan dan kekuasaan menurut kecakapan dan keikhlasan orang yang diserahi, serta diberi keluasan mengatur dan mengatur dan bertindak asal tidak bertentangan dengan dasar-dasar agama Islam. 9. Hendaknya ia bekerja sendiri untuk mengamati dan memperhatikan soal-soal yang diserahkannya kepada wakil-wakilnya. Hendaknya bergaul dengan seluruh lapisan masyarakat. Tidak boleh mengasingkan diri dan bersenang-senang sendiri. Majelis Syura, buat dalam kurung, majelis permusyawaratan. Lanjut. Majelis Syura, yaitu permusawarahan dalam segala urusan yang tidak ada nas qat'i dan tidak pula ijma. Tidak ada nas qat'i, buat dalam kurung Quran dan hadis. Tidak ada ijma. Apa arti ijma? Kesepakatan ulama. Kalau tak ada nas qat'i, tak ada ijma, berarti dia melakukan apa yang dilakukan? Musyawarah. Yaitu permusyawarahan dalam segala urusan yang tidak ada nas qat'i dan tak ada ijma. Kata Syekh Muhammad Rashid Ridha, permusyawarahan inilah sepenting-pentingnya kewajiban khalifah. Sebenarnya permusyawarahan hendaklah dilakukan dengan segala urusan, baik yang ada nas, permusyawarahan tentang cara dan menjalankan mentamfiskannya, ataupun yang tidak ada nas. Permusyawarahan dilakukan secara ijtihadiyah berdasarkan maslahat. Keterangan syura ialah firman surat Asy-Syu'ara ayat 38. Wasyawirhum fil amri. Ajaklah mereka bermusyawarah. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Terus Juga amal atau praktik yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW semasa beliau masih hidup. Beliau sering sekali bermusyawarah dengan sahabat-sahabat beliau dalam urusan kenegaraan atau kemasyarakatan yang perlu menjadi perhatian bersama. Sungguh pun di masa hidup Rasulullah SAW belum diatur majelis-majelis perwakilan seperti yang ada di negara-negara sekarang ini, dan mempunyai anggota tertentu dan terbatas, bersidang pada tiap-tiap waktu yang ditentukan, dan seterusnya mempunyai peraturan-peraturan yang lengkap. Bahkan peraturan-peraturan itu di tiap-tiap negara tidak sama, tetapi praktiknya telah beliau kerjakan guna menjadi kaidah syariah untuk umat kemudian. Bukankah agama Islam itu untuk segala bangsa? Maka perlu disesuaikan dengan tiap-tiap tempat dan diselaraskan dengan segala masa. Sedangkan keadaan masyarakat dan pergaulan di suatu tempat atau di suatu masa sering berbeda dari tempat-tempat atau masa-masa yang lain. Maka kalau beliau menetapkan peraturan yang sesuai dengan masa dan tempat beliau di waktu itu, beliau tidak terlepas dari kekhawatiran kalau disangka oleh umat beliau di kemudian hari bahwa peraturan ini mesti begitu, tidak boleh diubah lagi, walaupun tidak sesuai dengan keadaan tempat di masa itu. Membuta tuli tak mau tahu, tak mau menengok, tak mau mendengar, mengikuti susunan dan peraturan yang ada saja, tidak memperhatikan tujuan dan gunanya bermusyawarah. Permusyawarahan itu disediakan. Karena itu beliau menyerahkan cara dan bentuk permusyawaratan itu pada kebijaksanaan umat yang sesuai dengan masyarakat di tempat dan masa mereka, selaras dengan keadaan
dan kemaslahatan mereka di waktu itu. Hilangnya hak pemimpin. Kapan pemimpin itu kehilangan hak? Dia tak punya hak lagi. Baca. Hilangnya hak pemimpinan, sebagaimana telah kita uraikan di Hilangnya atas. hak pimpinan. Sebagaimana telah kita uraikan di atas, khalifah itu wajib menjalankan hukum Allah dan Rasulnya, baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap jalannya pemerintahan. Terus, Segala hukum negara tidak boleh bertentangan dengan hukum Allah dan Rasulnya. Apabila hukum Allah ditanfiskan untuk dirinya, masyarakat dan negara, maka rakyat wajib menaatinya. Dan apabila ia tidak menjalankan hukum Allah dan Rasulnya, hilanglah haknya sebagai khalifah. Begitu juga jika kekuatannya sudah berkurang sehingga tak dapat lagi menjalankan kewajibannya dengan sempurna terhadap masyarakat dan negara, sebab ia jatuh ke tangan musuh. Keadaan demikian memperbolehkan rakyat menghukum atau memutuskan kepemimpinannya, serta berhak memilih penggantinya agar roda pemerintahan dapat berjalan terus. Meskipun dapat keadaan yang terakhir ini, rakyat bertanggung jawab kepada Allah mencari jalan untuk melepaskannya dari tangan musuh. sekarang berbilang pimpinan. Ada dua pimpinan. Berbilang itu ada dua. Muncul satu, muncul satu. Macam mana sikap rakyat? Lanjut. Berbilang pimpinan. Menurut asas hukum syara Islam, diwajibkan adanya pimpinan pemerintahan yang satu di seluruh negeri Islam sebagaimana yang ada di masa khalifah-khalifah di zaman keemasannya. Satu saja, tak boleh berdua. Kata Mawardi dalam Al-Kam As-Sultaniyah, apabila terdapat dua imam di dua negeri Islam, pimpinan keduanya tidak sah. Sebab pada masa Islam tak boleh ada dua khalifah. Khalifah cuma satu. Terus, Adapun sesudah agama Islam tersiar meluas di seluruh dunia, timur dan barat, selatan dan utara, serta didorong pula oleh beberapa kepentingan dan dipaksa oleh keadaan-keadaan serta kesulitan-kesulitan politik, mau tak mau pimpinan Islamiyah atau khalifah pada abad ke-8 Masehi atau kedua Hijriah terjadi dua daulah Islamiyah. ada dua negara Islam. Satu daulah Abbasiyah di Baghdad, satu daulah Umayyah di Spanyol. Pernahkah terjadi dua khalifah di dunia ini? Pernah. Di timur Baghdad, Irak, di satu lagi Andalus, Spanyol. Kedua daulah tersebut menjalankan kewajiban pemerintahan masing-masing, menyusun majelis syura, menyelidiki dan menyesuaikan soal-soal yang bersangkutan pemerintahan, baik yang berkaitan dengan ibadah ataupun yang berkaitan dengan masyarakat, baik mengenal urusan dalam negara maupun luar negeri. Misalnya kesehatan rakyat, makanan, lalu lintas, peperangan, perdamaian, politik dalam luar negeri, sebagainya. Masing-masing berjalan sendiri-sendiri, menyusun badan-badan ketentaraan sendiri-sendiri. Keputusan syura rakyat masing-masing ditamfiz oleh pucuk pimpinan pemerintah masing-masing. Dua daulah ini, walaupun gerak-gerik keduanya sama berdasarkan undang-undang ilahi, Quran, hadis, ijma', ijtihad yang membuahkan qiyas, tetapi berdiri sendiri-sendiri. Hukum dan pekerjaan keduanya sah, diakui dan ditaati oleh kaum muslimin. Di abad-abad yang terakhir banyak lagi daulah Islamiyah yang bekerja sendiri-sendiri, menjalankan pemerintahan berdasarkan pimpinan ilahi. Di masa sekarang pun masih ada dan insya Allah akan terus ada. Apakah sebabnya hukum-hukum dan pekerjaan masing-masing daulah Islamiyah tadi dianggap sah dan ditaati oleh kaum muslimin? Menurut paham yang dekat, dapat diambil dari makna ulil amri. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri yang tersebut dalam surat An-Nisa ayat 59. Dalam kitab Ahkamul Quran karangan Qadhi Abu Bakar yang dikenali dengan gelar Ibnul Arabi Al-Andalusi, lingkari Andalus, Spanyol. Sesudah beliau menerangkan beberapa pendapat ahli tafsir tentang ulil amri, beliau berkata, yang lebih sesuai bahwa yang dimaksud dengan ulil amri yang tersebut dalam ayat ialah wakil negeri dan ulama. Maka perintah dan fatwa mereka wajib ditaati dan dijalankan oleh umat selama tidak bertentangan dengan nas Al-Quran dan hadis. Demikianlah beberapa pendapat, dan di samping pendapat-pendapat tersebut mereka sepakat pula dalam dua garis besar yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Satu, Fardu kifayah atas kaum muslim sedunia berusaha mencari jalan untuk menyatukan pimpinan. Kewajiban ini
Kewajiban ini tetap sehingga tercapai yang dimaksud. 2. Antara negara-negara Islam tadi tidak boleh saling bermusuhan, tetapi wajib saling membantu satu sama lain, terutama untuk menghadapi orang-orang atau bangsa-bangsa yang melakukan pemusuhan terhadap agama Islam. Pendirian atau pandangan Islam terhadap pemeluk agama lain. Apa sikap Islam terhadap non-Muslim? Penting apa tak penting ini? Baca. Anggapan negara Islam terhadap pemeluk agama lain terbagi dalam 4 golongan. 1. Dinamakan ahli zimmah. Ahli zimmah tidak Islam tapi baik sama orang Islam. Tetangga kita, kawan kita. Ada tak kawan kalian SD dulu yang tak Islam? Ada. Nah, itu ahli zimmah. Lanjut. Artinya kaum yang mendapat jaminan Allah dalam hak dan hukum negara. Terhadap golongan ini berlaku hukum dan hak yang sama dengan kaum muslim. Hak-haknya tidak boleh dilanggar atau dikurangi, baik mengenai politik, ekonomi, sosial, ketentaraan, atau mereka berhak memanggul senjata, pengajaran, pendidikan, hak lain bersangkutan dengan kenegaraan. Mereka punya hak penuh sebagaimana yang dimiliki kaum muslimin. Adapun mengenai ibadah diserahkan pada mereka sendiri. Mereka berhak beramal dan belajar menurut agama dan keyakinan mereka. Sekali-sekali tak boleh diganggu atau dikurangi. Tak ada kalau nanti berdiri negara Islam, tempat ibadahnya diledakkan. Tak ada. Sini kalian belajar. 2. Dinamakan musta'man, pemeluk agama lain yang meminta perlindungan keselamatan dan keamanan terhadap diri dan hartanya. Pada golongan ini tidak dilakukan hak dan hukum negara. Diri dan harta mereka wajib dilindungi dari segala yang akan membahayakan selama mereka berada dalam perlindungan kita. 3. Disebut mu'ahadah. Mu'ahadah yaitu perjanjian damai dan persahabatan antara negara lain yang bukan negara Islam, baik disertai dengan perjanjian akan tolong-menolong, saling membela ataupun tidak. Yang ketiga ini rasanya mudah dipahami. Ketiga golongan tersebut 1, 2, 3 tidak boleh dimusuhi, bahkan harus diperlakukan sebagai sahabat karib walaupun dia tak Islam. Yang keempat ini yang diperangi, namanya harbi. Harbi, lingkari harbi artinya perang atau musuh, yaitu pemeluk agama lain yang mengganggu keamanan dan ketentraman, bersifat zalim, melakukan penganiayaan, suka menghasut, memfitnah, mengacau, memaksa untuk meninggalkan agamanya atau mengamalkannya. Golongan ini dianggap musuh Islam. Kita diizinkan melawan, mengangkat senjata, mengumumkan perang kepada mereka selama perbuatan mereka keji itu masih mereka lakukan. Dengan demikian tercapai keamanan dan kesentosaan bagi setiap pemeluk agama Allah. Agama dapat tegak berdiri, tidak diganggu dan difitnah lagi. Allah tidak difitnah lagi oleh pengacau dan perusak itu. Itulah kajian fikih lengkap dari mulai toharoh bersuci, ibadah, nikah, muamalah, jihad, perang. Habis pembahasan. Khatam. 510 halaman. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin.